Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Hari ini kita online Sunday Service lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Tema kita hari ini adalah Jalan Tuhan Part 1. Jalan Tuhan Part 1. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari 3 bagian. Bagian pertama dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai mengajar, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Amin. Firman Tuhan bagian kedua dari Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham adalah menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, "Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat
Apakah benar-benar mereka telah melakukan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak? Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhilah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyaut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, "Sekiranya 40 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkan karena yang 20 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Amin. Firman Tuhan bagian ketiga dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, "Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkan kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak seluruh jemaat yang sedang beribadah lewat lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami rindu dalam hidup kami boleh menemukan jalannya Tuhan buat setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, hati kami, iman kami, pikiran kami terarah kepada Engkau. Urapi setiap kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti jalan yang Tuhan beri kepada kami. Kami serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu untuk diperbaharui, diberkati oleh kebenaran. Kami siap untuk menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Apa kabar? Saya berharap seluruh jemaat dalam keadaan baik. Baik yang ada di kota-kota di Indonesia maupun jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini adalah Jalan Tuhan Part 1, bagian pertama. Tentunya setiap kita ini jemaat, orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini, pasti ingin sekali menemukan jalan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Benar? Masih ingat, saudaraku, ada satu lagu Jalan Tuhan yang dinyanyikan oleh Ibu Herin Pirena. Itu bagus, saudaraku. Waktu muda saya suka dengar lagu itu, memberikan semangat yang kuat. Saudara-saudara sekalian, tetapi yang perlu kita pahami, perjalanan pergumulan hidup orang percaya untuk menemukan jalannya Tuhan tidak mudah, loh, saudaraku. Dia perlu lewat proses, waktu, tenaga, pikiran, lika-liku kehidupan, suka duka kehidupan, baru kita menemukan perjalanan kita dalam hidup ini, menemukan jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan, caranya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Seperti itu, jemaat sekalian. Nah, tema hari ini, saudara sekalian, akan membahas tentang hal demikian. Pasti tema ini tidak mudah. Jalurnya tetap lewat jalur kontemplasi, saudaraku ya. Tetap lewat jalur kontemplasi. Tema ini saya memberikan 3 perikop yang kita baca, saudaraku. 3 perikop. Injil Lukas pasal 5, ayat 1 sampai 11. Kejadian pasal 18, ayat 16 sampai 33. Dan Yosua pasal 1, ayat 1 sampai 11. Saudara sekalian. 3 perikop ini saya langsung integrate, saudaraku ya. Saya langsung integrate. Maka saudara perlu konsentrasi, perlu teliti mendengar. Khotbah ini tidak bisa didengar hanya 1 kali. Perlu beberapa kali menyimak lewat jalur kontemplasi, dicicil. Oh, Pak Pendeta ngomong begini, maksudnya apa? Besok dengarin lagi, gitu jemaat. Oke, pelan-pelan kita perhatikan. Kita maju 1 langkah lagi. Saudara-saudara sekalian, di perikop Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, saudaraku, inti daripada perikop itu adalah berbicara tentang Petrus dan kawan-kawannya.
di tema di Alkitab itu adalah menjadi penjala manusia. Saya ulas ceritanya, saudaraku ya. Konsentrasi. Suatu hari Petrus dan kawan-kawannya bersama Tuhan Yesus, Tuhan sedang mengajar di dalam perahu mereka. Setelah Tuhan selesai mengajar, Tuhan menyuruh mereka, tolakkan perahu ke tempat yang lebih dalam. Tebarkan jalamu, kita mau menangkap ikan. Begitu kata Tuhan. Petrus mengatakan, sudah semalaman Tuhan, kami mencari ikan tapi tidak ada. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Setelah jala ditebar, saudaraku, itu perahu, ikan itu 2 perahu penuh, hampir tenggelam. Dan di situ kelihatan Petrus berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku orang berdosa. Tersungkur dia. Mengapa demikian? Mengapa dia merasa diri orang berdosa? Karena dia sadari, Petrus itu, waktu Yesus menyuruh dia menebarkan jala, dia dalam hatinya sudah berpikir, aku nelayan puluhan tahun jadi penangkap ikan. Yesus tukang kayu, enggak sama profesinya. Pengalamanku, pengetahuanku dengan air yang seperti ini, dengan cuaca seperti ini, pasti tidak ada ikan. Oke, saya tebarkan jala. Bukan karena dia beriman, saudaraku. Bukan. Mau membuktikan Yesus yang benar atau dia yang benar. Nah, ketika dia melihat mujizat itu terjadi, dia tersungkur, saudaraku. Dia merasa dia orang berdosa. Dia ingin menggunakan pengalaman dia, pengetahuan kita, dia yang paling baik untuk berkompetisi dengan Tuhan. Siapa yang benar? Kemudian Tuhan mengatakan, jangan takut. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Perikop itu seperti itu, saudaraku. Maka dikatakan, murid-muridnya itu meninggalkan semua perahu mereka dan mengikuti dia. Perikop itu, saudaraku ya. Nah, sekarang perhatikan. Belajar kebenaran, saudaraku, harus hati-hati. Alkitab yang kita baca itu. Ingat baik-baik, jemaat sekalian. Apa yang terjadi pada Petrus dan kawan-kawannya pada saat mereka menangkap ikan, tidak harus perikop itu cocok untuk nelayan ya Pak. Enggak begitu, saudaraku. Enggak begitu. Atau saya harus jadi nelayan dulu ya Pak, baru saya bisa mengerti firman Tuhan. Enggak harus begitu. Pengalaman Petrus dan kawan-kawannya itu adalah pengalaman mereka, saudara sekalian. Bukan pengalaman kita. Dan tidak harus menjadi pengalaman kita. Tetapi ada prinsip kebenaran yang harus dipelajari dari perikop ini yang Tuhan mau beri kepada kita. Nah, sekarang menyimak, jemaat sekalian. Baru perikop pertama, saudaraku. Tuhan menunjukkan jalan Tuhan kepada Petrus dan kawan-kawannya lewat jalur mujizat, saudaraku. Lewat jalur mujizat. Tangkap ya, lewat jalur mujizat. Memang pengetahuan, pengalaman Petrus dan kawan-kawannya itu betul. 100% betul. Dengan cuaca keadaan air deras seperti itu, enggak ada ikan. Tapi Tuhan mendatangkan ikan. God doing miracle. Tuhan pakai jalur mujizat. Sehingga ikan itu 2 perahu, hampir tenggelam tuh ikan. Itu perahu itu, saudaraku. Kaget mereka. Takjub mereka. Maka Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Prinsip dari Alkitab yang kita pelajari perikop itu adalah Tuhan lewat jalur mujizat. Dan waktu Tuhan lewat jalur mujizat itu, tujuan Tuhan adalah supaya murid-muridnya menemukan jalan yang Tuhan mau. Yaitu apa? Menjadi penjala manusia. Ini penting, jemaat. Perhatikan. Perhatikan prinsip ini. Kita tidak harus jadi nelayan dulu. Dan firman ini tidak harus selalu cocok untuk nelayan. Tidak, saudaraku. Tapi yang kita pahami adalah Tuhan menunjukkan jalan Tuhan lewat jalur mujizat untuk membawa murid-muridnya kepada suatu pekerjaan yang jauh lebih besar, menjadi penjala manusia. Stop dulu. Sering sekali, saudaraku, jemaat itu lebih fokus kepada mujizat, bukan fokus kepada apa yang Tuhan mau. Nah, ini kekeliruan Kristen kita. Mujizat bisa Tuhan pakai, bisa dengan mujizat, bisa tidak ada mujizat, saudaraku. Nah, kalau Petrus dan kawan-kawannya mereka konsentrasi fokus pada mujizat, mereka tidak akan ikuti Yesus. Buat apa? Mereka melihat ikan gitu banyak, 2 perahu begitu, mereka akan ngomong, Tuhan Yesus tinggal di rumahku aja ya, di pinggir danau ini. Tiap hari kita jala ikan yuk. Akan begitu, saudaraku. Fokusnya di mujizat. Tapi kenyataannya enggak.
Murid-muridnya itu, mereka fokus pada apa? Menjadi penjala manusia. Maka ayat berikut ngomongnya apa? Mereka tinggalkan semua jala mereka, perahu mereka, dan ikut Yesus. Mujizat yang terjadi itu fokusnya nggak di situ lagi. Mereka fokus kepada sang pemberi mujizat. Kalau ikut Tuhan, suatu pekerjaan lebih besar lagi, kamu khawatir tentang ikan. Mereka bisa seperti itu. Hati-hati dengan kekristenan kita zaman sekarang. Kelihatan kita mencari Tuhan, padahal tidak. Yang kita kejar itu mujizat, mujizat. Kita kejar itu terus, saudaraku. Hati-hati Kristen sekarang. Kelihatan kita sudah terbawa kepada suatu arus, setiap hari harus ada mujizat. Hati-hati. Tuhan menggunakan jalur mujizat itu, membawa umat itu, murid-muridnya ke tempat suatu pengenalan Tuhan yang jauh lebih dalam. Menjadi penjala manusia. Fokusnya tidak di ikannya. Hati-hati. Nah sekarang perhatikan. Saudara sekalian, untuk perikop 1 ini, kita bisa pakai untuk mengerti jalannya Tuhan loh. Bisa. Biar saya jelaskan. Mungkin saudara dalam sekarang ini, ya hidupnya susah, pekerjaan sulit, mungkin bisnis susah, hidup cari pasangan susah, mau doing bisnis repot sekali Pak Pendeta, gak tahu modal dari mana, untuk meniti karir susah sekali, kuliah pun susah, semua dimensi hidup terasa menjadi sulit sekali. Ya. Gitu ya. Tuhan bisa lewat jalur mujizat. Kalau mujizat itu terjadi, tujuannya adalah membawa kita itu lebih dekat kepada Tuhan. Itu prinsipnya. Lebih dekat kepada Tuhan. Jadi sebenarnya mujizat-mujizat Tuhan berikan itu akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Itu good. Itu good. Saya kasih contoh. Mataku ini boleh sembuh 1, kanan buta, jantungku ini dioperasi, boleh sukses, saudaraku, itu miracle. Itu mujizat Tuhan. Ya. Itu membuat itu jalur yang Tuhan pakai membuat saya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan harus lebih tekun gitu, lewat mujizat itu. Oke? Nah, saudara sekalian, terkadang Tuhan tidak pakai jalur mujizat. Tidak. Tidak semua jalur pakai mujizat. Nah, sekarang berhenti sebentar. Jemaat menyimak. Masih ada di perikop Petrus dan kawan-kawannya. Saudara-saudara sekalian, yang engkau hadapi, saudaraku, apapun itu masalahnya, saudaraku ya, Tuhan bisa tunjukkan jalan lewat jalur mujizat loh. Bisa. Tapi tujuannya membawa engkau lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi kalau Tuhan tidak lewat jalur mujizat, bagaimana Pak Pendeta? Nah, kalau Tuhan tidak menggunakan jalur mukjizat, kita masuk ke perikop kedua, yaitu tentang Kejadian pasal 18 tentang Sodom dan Gomora. Itu pergumulan Bapak Abraham bersama Tuhan. Perikop itu menjelaskan bahwa Sodom dan Gomora dosanya sudah sangat besar. Maka Tuhan akan menghukum, menghancur leburkan Sodom dan Gomora. Nah, perikop itu menjelaskan Abraham kelihatannya bargaining dengan Tuhan. Sepertinya tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau ada 50 orang, Tuhan kamu hancurkan nggak? Tuhan bilang, ada 50, saya nggak hancurkan. Gitu, saudaraku. Oke? Saudara menyimak. Saudaraku, Tuhan itu pasti akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Tuhan itu pasti tahu tidak ada 10 orang benar. Tapi Tuhan tidak ngomong sama Abraham. Abraham, gak usah ngomong-ngomong tentang 10, 50, 40, gak usah. Tidak ada 10 orang benar. Aku akan pasti menghancurkan Sodom dan Gomora. Titik, selesai. Tapi bukan itu ayatnya. Boleh gak Tuhan kalau ada 50? Oke. Boleh gak Tuhan kalau 45? Yes. Boleh gak kalau 40? Saya tidak akan hancurkan Sodom dan Gomora. 30 gimana? 20. Tuhan, boleh gak kalau ada 10 orang benar? Tuhan memberikan kesempatan kepada Bapak Abraham untuk bergumul. Jadi Tuhan, God let him struggle. Itu loh jemaat. Jadi jalur pertama lewat mujizat. Tuhan tidak pakai mujizat. Kita masuk ke jalur kedua lewat cara Bapak Abraham. Dan tidak usah pakai Sodom dan Gomora, nggak usah. Pakai prinsipnya. Karena Abraham kelihatan dia mau bargain dengan Tuhan, dia mengatakan kalau ada 50 bagaimana? 40 bagaimana? Abraham memberikan opsi-opsi. Saudara masih ingat nggak? Khotbah saya temanya,
kira-kira 1-2 bulan yang lalu ya. Berapa lama Tuhan aku harus menunggu? Ada kan? Dan di tema itu saya mengatakan setiap pergumulan kita, kalau pergumulan sudah lama, tidak ada arahnya, tidak ada miracle, tidak ada mujizat, makin lama makin sulit, saudaraku, saudara harus dari opsi pertama pindah ke opsi kedua. Jadi, kalau tidak ada mujizat, tidak ada perubahan hidup, belajar sudah bahwa Abraham masuk opsi, saudaraku, pilihan. Di situ Tuhan, God let you struggle, loh jemaat. Dengarin pelan-pelan. Saya kasih contoh, Tuhan, kalau usaha ini sampai akhir tahun ini nggak sukses juga. Udah lama Tuhan, aku pindah ya ke bisnis yang lain. Good. Saudara dari satu opsi ke opsi yang lain, jemaat sekalian. Berarti saudara sedang berusaha untuk menemukan jalannya Tuhan. Kalau sesuatu yang saudara gumuli sudah lama sekali, bahkan sudah basi, saudara tetap mau di situ terus. Pokoknya Pak, saudara tidak akan melihat jalan Tuhan. Padahal Tuhan berikan kesempatan, saudaraku. Saudara tidak akan menemukan jalan Tuhan. Itu auban namanya, saudaraku. Keras kepala. Nah, jemaat, dalam hal ini kita harus pahami dengan baik. Bawalah hidup ini dengan baik pergumulan kamu hadapi, pakailah opsi. Opsi pertama, opsi kedua, opsi ketiga, silahkan, saudaraku. Sampai kamu menemukan jalannya Tuhan, bisa temukan 75% jalan Tuhan sudah good, jemaat sekalian. Oke? Tentunya dalam proses seperti itu, butuh waktu loh. Butuh tenaga, butuh pikiran, banyak keluh kesah, iya. Waktunya terserah Tuhan. Nah, ini banyak jemaat yang kirim WhatsApp itu tidak sabar, tidak tahan, sudah merasa penat, sudah merasa aku ketakutan Pak, aku gak bisa tidur Pak dalam keadaan seperti ini, bagaimana ke depannya Pak, khawatirnya besar sekali. Nah, kalau jalur pertama, lewat mukjizat, jalan Tuhan ditunjukkan kepada Petrus dan kawan-kawannya, menjadi penjala manusia. Ternyata kalau Tuhan tidak pakai miracle, kita masuk ke jalurnya Abraham tentang Sodom dan Gomora. Pakai opsi, jemaat sekalian. Pakai opsi. Tuhan, aku ingin punya pasangan yang begini modelnya seperti ini. Kamu sudah pacaran 3 kali putus. Atau tidak menemukan wanita seperti itu. Masuk opsi kedua. Masuk opsi kedua. Tidak secantik itu nggak apa-apa. Tidak secantik itu nggak apa-apa. Tidak sepintar itu nggak apa-apa. Ya. Culun-culun dikit oke lah. Masuk opsi kedua. Tidak seputih dia nggak apa-apa. Dulu kamu maunya yang putih sekali. Ini dapat yang hitam, ya nggak apa-apa juga, saudaraku. Jadi masuk opsi yang kedua. Kalau nggak merit loh. Nggak merit loh. Karena pemikiran kita terlampau idealis. Terlampau idealis. Masuklah kepada opsi-opsi yang kumpulin Tuhan. Kalau ini nggak dapat, mungkin Tuhan saya harus bergumul ke arah yang lebih tepat lagi. Mungkin wanita seperti itu terlampau perfect, tidak cocok untuk saya. Masuk ke pergumulan seperti itu. Oke? Nah, saudara sekalian, perhatikan. Ketika kita masuk jalur Abraham lewat opsi, saudara sekalian, tentunya butuh waktu. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran. Proses itu. Lewat proses yang kita hadapi. Nah, lewat proses ini, banyak anak Tuhan nggak sabar. Banyak anak Tuhan mulai bersungut-sungut. Banyak anak Tuhan mulai menyalahkan Tuhan. Nah, kalau sudah masuk demikian, kita masuk kepada jalur yang ketiga yang kita baca tentang Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 11. Jemaat menyimak. Apa itu Pak Pendeta? Yosua pasal 1 ayat 1 pasal 1 ayat 1 sampai 11 apa itu? Setelah Musa mati, Tuhan memakai Yosua untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Di perikop tentang Yosua itu, saudaraku, Tuhan menggunakan jalur sejarah. Tuhan menggunakan jalur sejarah bangsa Israel. Saudara kalau baca ayat itu, saudara akan menemukan itu. Aku bersumpah demi nenek moyang bangsa Israel, akan kuberikan tanah itu kepada mereka. Seperti apa yang kujanjikan, aku telah bersumpah kepada nenek moyang bangsa Israel, aku memberikan tanah itu kepada engkau. Setiap tempat yang kamu injak dengan telapak kakimu, aku akan berikan kepada engkau. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan melawan engkau. Itu firman Tuhan kepada Yosua, saudaraku. Tuhan menggunakan masa lalu bangsa Israel.
sebagai suatu konfirmasi untuk menjalani hidup yang penuh pergumulan. Jadi jalur ketiga, saudaraku, Tuhan menggunakan sejarah hidup. Penting loh itu loh. Bangsa Israel sejarah hidupnya kayak apa? Tuhan yang sumpah loh, bukan janji lagi, Tuhan sumpah. Kalau Tuhan sudah sumpah, Tuhan pasti menggenapi sumpahnya Tuhan itu. Yes. Janji jadi genapi, apalagi sumpah. Tuhan refer kepada sejarah bangsa Israel, lihat itu tangan Tuhan, pertolongan Tuhan seperti apa. Tuhan jelaskan semuanya. Bangsa Israel mengerti perjalanan mereka, saudara sekalian. Bagaimana Tuhan menolong mereka, banyak sekali pertolongan Tuhan dari Mesir, dari perbudakan, tangan Tuhan ada di situ. Tuhan refer kepada masa lalu sejarah bangsa Israel sebagai suatu konfirmasi untuk masa depan bangsa Israel. Hebat kan? Ini jalur ketiga ini, saudaraku. Nah, perhatikan sekarang. Saudara-saudaraku, selain daripada menggunakan sejarah tentang perlindungan, penyertaan kuasa Tuhan lewat sejarah bangsa Israel, juga menggunakan sejarah negatifnya bangsa Israel. Apa itu? Pemberontakan Israel. Bersungut-sungutnya Israel. Mereka melawan Tuhan. Mereka menyembah lembu emas. Itu seperti itu. Itu faktor negatif pengalaman sejarah Israel. Nah, saudara sekalian, jalur ketiga ini, saudaraku, mengapa harus jalur ketiga ini? Karena Yosua akan menjalani suatu tugas yang berat. Tugasnya berat, memimpin bangsa ini menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Lewatnya perang, saudaraku. Perang itu loh. Merebut tanah yang dijanjikan Tuhan, lewatnya perang. Nah, saudara-saudaraku, mari kita perhatikan teliti. Dan kita tidak usah perang. Tidak usah menjadi Yosua memimpin tentara. Bukan itu tujuannya. Itu pengalaman Yosua. Tapi ada prinsip yang harus diperhatikan. Ketika kita menjalani jalur kedua, pakai opsi, ada waktu yang harus diarungi, bukan? Nah, disitulah Tuhan memberikan jalur ketiga kepada Yosua. Jangan kecut dan tawar hati. Jangan kecut dan tawar hati. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jangan lupa merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Maka kemana engkau pergi, engkau akan berhasil. Tuhan memberikan berkali-kali. Jangan kecut dan tawar hati. Itulah suatu jalur yang Tuhan berikan untuk Yosua boleh memiliki tanah perjanjian itu. Saudara perlu menyimak dengan baik. Yang diberikan Tuhan kepada Yosua itu, Tuhan sudah janji, sudah konfirmasi, sudah oke, sudah mantap, tegak lurus jalannya Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Mereka bukan duduk-duduk aja, nanti tanahnya datang. Enggak loh, saudaraku. Perang. Ada laskar yang mati. Ada strategi harus disusun. Banyak lika-likunya. Maka Tuhan mengatakan, jangan kecut dan tawar hati. Banyak sekali ke depan yang akan kamu hadapi. Sama dengan kita, bukan? Is it right? Jangan kecut dan tawar hati. Hai jemaat yang masih muda, yang kuliah, yang mahasiswa, yang pendeta, yang mahasiswa teologi, yang businessman, yang pemuda, yang ibu-ibu, yang orang tua, pelayan Tuhan. Di tengah dunia yang kita hadapi ini, jalan Tuhan kelihatan kabut itu mulai ketar-ketir, bukan? Konfirmasi jalur 3 menemukan jalannya Tuhan. Kita siapa ini? Masa lalu kita apa? Tuhan selamatkan engkau dan saya, bukan? Tuhan mati untuk engkau dan saya, bukan? Is it right? Itu sangat kuat loh, saudaraku. Sangat kuat loh. Saudara tahu dulu Tuhan kalau bersumpah kayak apa caranya? Itu ada binatang terbelah menjadi 2. Roh Tuhan berjalan di tengah-tengah belahan itu loh. Itu sumpah darah, saudaraku. Nah, sekarang kita tidak lewat sumpah itu. Kita apa? Lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu, saudaraku. Ya, kalau itu masa lalu dikonfirmasi begitu, kita takut masa depan. You takut masa depan. You takut. Syaratnya jalur ketiga. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Lurus saja jalannya. Lurus saja. Lurus kemana? You akan menemukan jalannya Tuhan. Koridornya apa? Arahnya apa? Renungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Kan begitu. Tetapi kalau jemaat, saudaraku, maunya mujizat, maunya berkat, maunya menemukan kehendak jalan caranya Tuhan,
Tapi kita tidak jalan lurus apa yang Tuhan mau. Kita belok kiri, belok kanan, bahkan U-turn, putar balik kita. Mana ketemu jalan Tuhan? Yang ketemu jalan setan, bos. Ketemunya jalannya setan. Jalannya setan. Menyimak loh jemaat. Jadi, kalau Tuhan tidak pakai mujizat, pakai opsi untuk Tuhan beri kesempatan kita bergumul. Pada saat pakai opsi itu, proses waktu yang panjang itu, pakai Yosua. Renungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Jangan belok kanan, jangan belok kiri, lurus saja. Jangan kecut dan tawar hati. Banyak problem hadapi. Belum tercapai cita-cita, belum dapat yang kamu ingini, jangan patah arang. Jangan patah arang. Yes. Berapapun lamanya, jangan patah arang. Sekali-sekali aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Itu kata Tuhan. Karena Tuhan sudah mati untuk kita. Jemaat sekalian. Jadi dari sejarah hidup ini, learn from your past. Learn from your past for your future. Belajar dari masa lalu kita demi masa depan kita loh saudaraku. Ada orang yang terus-menerus mengulangi kesalahan masa lalu. Ada juga orang yang belajar dari masa lalu. Ada orang begitu loh saudaraku. Orang yang belajar dari masa lalu membuat dia berhikmat. Bisa menemukan jalannya Tuhan. Tuhan mengarahkan dia. Tapi ada orang yang terus mengulangi kesalahan masa lalu. Belok kiri, belok kanan dia. Ya kalau sudah belok kiri, belok kanan, melakukan kesalahan masa lalu, terus diulangi. Saudara mau dapat berkat dari apa? Saudara mau dapat jalan Tuhan dari mana? Sama sekali menjadi buta. Nah, jemaat menyimak hari ini. Engkau dan saya loh. Setiap kita pasti punya kesalahan masa lalu. Itu menjadi suatu guru yang paling hebat. Tapi kalau kita sudah tahu itu kesalahan, kita terus mengulang. Terus mengulangi kesalahan lalu, kesalahan masa lalu, terus mengulang. Apa yang kita temukan dalam perjalanan hidup ini, saudaraku? Ini menjadi keras khotbah ini. Saudara ingin diberkati Tuhan. Saudara ingin menemukan jalan Tuhan. Tapi hidup ini tidak berubah. Kesalahan yang sudah nyata, fatal masa lalu itu, membuat destruktif hidup ini, terus kita ulangi. Ya nggak akan ketemu apa-apa, bos. Nggak akan ketemu apa-apa, bos. Hati-hati. Nggak akan ketemu apa-apa. Percaya deh, nggak akan ketemu apa-apa. Ini menjadi suatu self-correction untuk setiap kita loh, jemaat. Termasuk saya loh. Jemaat, hamba Tuhan, pendeta, pengusaha, ibu-ibu, orang tua, anak muda. Itu menjadi suatu self-correction buat setiap kita. Yes. Hati ya. Kesalahan masa lalu, sampai hari ini engkau ulangi terus. Pada kamu tahu itu salah. Kamu ulangi terus dan menjadi suatu bad habit. Gak usah minta berkat Tuhan. Gak usah. Gak usah berjuang untuk menemukan jalan Tuhan. Gak ada jalan itu. Kamu akan menemukan suatu hari hukuman Tuhan. Yes. Begitu ini firman Tuhan. Memang keras, tapi kita harus paham, jemaat. Kekristenan kita harus jalan seperti ini. Oke? Jalur A, jalur B, jalur C, kita paham dengan baik. Gunakan kontemplasi, dicicil khotbah hari ini untuk mengerti setiap step-stepnya, jemaat sekalian. Yes. Capek ya? Ya begitulah hidup. Pergumulan rohani tidak mengenal waktu. Pergumulan rohani seumur hidup. Fisik boleh makin lemah, tapi rohani harus makin tinggi, saudaraku. Harus makin tinggi. Gimana jemaat? Khotbah hari ini memang tidak mudah, tapi kita harus pahami step by step dengan baik. Harus pahami step by step dengan baik. Tuhan ingin sekali menunjukkan jalannya buat kita. Tuhan punya 1001 jalan. Tapi Tuhan selalu menunjukkan jalan yang paling mudah buat kita. Hanya kita-kita ini, terkadang kita mempersulit diri kita untuk memahami jalannya Tuhan. Karena kita tidak pakai prinsip Yosua. Kita nyimpang kiri, nyimpang kanan. Hidup sesuka kita. Tapi tuntutannya, mau jalan Tuhan. Tidak ada jalurnya, bos. Tidak ada jalurnya. Tidak ada jalurnya. Ingat khotbah hari ini? Coba bawa pulang, mikirin, perhatikan, self-correction. Iya ya, saya begitu orangnya, Pak. Saya begitu orangnya, Pak.
Kesalahan masa lalu sampai hari tetap saya ulangi. Dan saya merasa fine-fine aja, Pak. Nah, saudara nggak usah minta Tuhan apa-apalah. Nggak usah, saudaraku. Saya merasa itu hak saya kok. Silakan go on. Sorry to say, silakan go on. Yosua, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Yosua, renungan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Yosua, apa yang kau kerjakan akan berhasil. Itu cara Tuhan. Itu prinsip Alkitab itu, saudaraku. Ya, diberikan kepada setiap kita lewat khotbah hari ini. Bawa pulang firman ini. Mau menemukan jalan Tuhan? Mau menemukan rencana Tuhan? Mau menemukan rancangan Tuhan? Mau menemukan kehendak Tuhan dalam hidupmu? Pahami khotbah ini dengan teliti. Dan engkau akan menemukan itu. Jalani dengan teguh bersama Tuhan. Saudara sekalian. Waktunya adalah waktunya Tuhan. Setiap kita bergumul ke situ, saya juga sama. Saudara sekalian, saya juga sama. Mata ini sudah nggak lihat, kiri ini masih 80%, jantung sudah operasi. Kira-kira 3 tahun. Saya nggak khotbah keluar, saudaraku. Ini start mulai bulan Juli tahun ini. Saya sudah akan keluar khotbah ke gereja. Karena saya sudah fit, sudah sehat, kembali melayani Tuhan, saudara sekalian. Kembali melayani Tuhan. Lewat berbagai cara yang saya layani, orang-orang yang saya layani selama ini, saya akan pergi memberikan Injil ke banyak orang, saudaraku. Apa yang Tuhan panggil buat saya, menjadi penjala manusia, untuk memberikan firman, saudara sekalian, I will do it sampai hariku tiba. Saudara sekalian, sampai hariku tiba. Siapa mendengar firman Tuhan dengan baik, gumul yang baik, you akan menemukan jalan Tuhan. Dan berkobar-kobar hidupmu. Berkobar-kobar hidupmu. Seperti berapi-api, menyala-nyala rohmu untuk hidup bersama dengan Tuhan. Mau jemaat? Will you? Yang sedang dengar khotbah ini, ada di Australia, di Amerika, di Eropa, di Asia, di Indonesia, yang lagi duduk bersama istri, bersama suami, yang lagi sendirian di kamar dengar khotbah ini sampai air matamu turun. Karena engkau tidak jadi siapa-siapa, cita-citamu hancur, usahamu nggak ada, kerjamu nggak ada, apapun yang nggak ada. Dengarkan firman ini. Kalau kau simpang kiri, nyimpang kanan, you tidak temukan apa-apa hidup ini. Luruslah, Tuhan tidak bohong. Luruslah jalan ini, maka Tuhan akan menunjukkan jalan kepada engkau. Oke jemaat, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saudara-saudara sekalian, tundukkan kepala kita sebentar. Lewat jalur kontemplasi, coba lihat diri kita masing-masing. Periksa bagian hidup kita, sejarah hidup kita. Sejarah yang positif maupun sejarah negatif. Jika engkau melihat sejarah yang positif dalam hidupmu yang baik, kembangkan sampai hari tuamu. Dan jika engkau menemukan sejarah hidupmu, pengalaman-pengalaman masa lalu yang tidak baik, kesalahan-kesalahan, jangan pernah diulangi lagi. Jangan pernah diulangi kesalahan masa lalu. Itu pasti akan melukai hati Tuhan. Dosa-dosa masa lalu jangan diulangi lagi. Dengarkan firman ini. Periksa diri kita masing-masing, termasuk saya. 1 menit engkau berdoa. Engkau tahu kenapa hari ini engkau gagal hidup? Kau paham kenapa hari ini pekerjaanmu, bisnismu mentok semua? Kau paham? Kau mengerti kenapa engkau tidak disayang oleh keluarga? Kau mengerti kenapa keluargamu hancur lebur? Kau mengerti kenapa tubuhmu rusak parah padahal engkau masih muda? Usaha yang baik diberkati menjadi hancur porak-poranda. Engkau ngerti kesalahan apa yang kau buat di masa lalu? Hidup di hari tua tidak disayang anak-anak. Engkau tahu kesalahan masa lalumu apa? Sehingga anakmu tidak menghargai engkau.
Engkau menuntut Tuhan ini itu, tapi kau tidak hidup di jalur. Kau menyimpang kiri dan kanan. Buta rohani. Kita mau nuntut apa? Tuhan, inilah setiap kami yang hari ini tertunduk di hadapan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Bawa kami ke jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Supaya hidup kami seturut dengan firman-Mu. Sucikan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan Yesus. Buka mata rohani kami Tuhan. Melihat setiap kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kau melihat setiap anak-anak-Mu yang tertunduk hari ini Tuhan Yesus. Dari berbagai profesi, dari berbagai kalangan, dari berbagai lapisan usia. Tangan Tuhan menopang mereka. Letakkan tangan-Mu di pikiran mereka ya Tuhan. Letakkan tangan-Mu di hati mereka ya Tuhan. Teguhkan perjalanan hidup mereka ya Tuhan. Dan biar berkat ini tiba atas mereka. Kasih dari Allah Bapa turun atas engkau. Yesus adalah gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus menginsafkan engkau akan dosa lewat firman Tuhan. Membawa engkau ke jalan-jalannya Tuhan. Sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang menjemput setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.